Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Guntur. Ini masih di bahasan soal indikator forex ya. Oke, berhubung malam ini di MyFXbook itu ada news. Ada news USD. Ini existing home sales MOM ya, Oktober. Existing home sales juga Oktober. NZD, AUD juga termasuk high. Oke, buat ngindarin market yang rada aneh-aneh kalau lagi news, kita hindarin AUD USD, NZD USD dan USD ya, yang ada USD-nya. Oke, kita cari dulu pair yang rendah. Ya, ini nih. Euro GBP ya. Oke, malam ini kita mau ngomongin indikator. Ada indikator namanya apa sih tadi, lupa. Oke, ya ini namanya gimana ya bacanya ya, Baurexo pattern. Oke, mungkin penemunya si Baurexo atau nama tim pencarinya ya, nggak tahu ya. Untuk indikatornya bisa di download dulu di bawah atau di deskripsi ya. Oke, nanti kalau sudah download itu kan nanti muncul download kayak gini ya. Copy untuk pemasangannya, copy terus ke file, open data folder, buka MQL4 ke folder indikator dan paste di sana. Ya, udah. Kalau saya udah ada, jadi kayak gini ya, copy and replace. Kalau di tempat teman-teman sih harusnya akan ke paste dengan sempurna ya. Lalu setelah itu ke jendela navigator, ini jendela navigator, klik kanan, refresh ya. Nah, tadi kan saya ngomongin kita cari spread yang rendah ya. Di sini cara untuk munculin spread itu di jendela market watch, klik kanan. Nah, ini ada spread, klik aja spread. Nah, muncul spread yang rendah. Ini yang paling rendah sih Euro USD. Cuman kalau ngelihat trafficnya, kalau lagi news biasanya rada ngeselin. Nah kan, bener. Ya, dia ada turun panjang garis perubahan tren ya. Kita nggak tahu nih bakal naik lagi atau lanjut turun. Kayak gini kan, ini lanjut turun, terus begitu sampai bawah lanjut naik trennya. Nah, itulah kalau lagi ada news ya, fundamental banget, kita nggak bisa main teknikal. Kalau lagi ngadepin news, lebih baik hindarin aja. Cuman dalam Euro USD sekarang saya mau pakai untuk RON aja ya, untuk di RON. Jadi RON itu dia auto SL, auto TP ya. Oke, RON-nya udah ada. Untuk instalasi RON ada ya di ada background motor di dekat lapang balap soalnya. Ini RON-nya kita terpasang langsung. Common live trading, oke. Take profitnya saya mau scalpingan aja, jadi di 100. Stop loss nggak usah pakai. TPSL, nah saya mau pakai trailing stop. Ini step keep by distance, trailing stop di 20, ini ya di 10. Oke, sudah ya. Euro, saya salah, harusnya di Euro USD. Gak apa-apa, saya close aja. Buka lagi Euro GBP nya. Nah, untuk masang indikator, sekarang kita masang indikator ya. Tadi RON untuk auto TPSL udah ada di sini, auto trading juga sudah, terus yang di common allow live trading juga sudah. Kita lanjut ke pemasangan indikator. Oke, kita cari dulu tadi indikatornya Baurexo pattern.
klik, di drag aja ya langsung ke sini, allow DLL import. Nah, yang perlu diperhatikan itu ini, kalau menurut saya ada dua, color line dan teks. Ini kan latar belakang market saya ya, trading, jendela trading saya warna hitam. Jadi kalau tulisannya warna hitam juga susah banget bacanya. Ini saya rubah dulu jadi warna warna apa ya? Putih ya. Nah, terus ini depth of history view. Jadi dia kalau nggak salah ini untuk view-nya 500 candle ke belakang dari history ya. 500 candle dia ngeliat. Kalau komputer kalian jadi berat gara-gara pasang indikator ininya diturunin ya. Untuk ngeliat prosesor dan memori yang dipergunakan itu ke task manager aja. Klik kanan di taskbar, start task manager. Ya, di sini dicari aja MetaTrader. Nah, ini CPU-nya cuman 3%an nih barusan kelihatan, dan memorinya hanya kurang dari 60 mega. Cukup kecil ya, cukup kecil, tapi nggak menutup kemungkinan kalau kalian menggunakan banyak pair, komputer akan agak nge-lag ya. Oke, saya rasa cukup. Settingannya cuma 2 aja tadi. Ini berubah. Oke, white ini 500, allow DLL import jangan lupa ya. Terus oke. Nah, sekarang kita tinggal atur si shift N kayak gitunya ya. Saya kebiasaan pakai candlestick. Oke, ini juga diadakan grid juga. Nah, kita mau scalpingan itu di M15 aja ya enaknya ya. Oke, indikatornya belum muncul. Indikatornya hilang. Kita pasang lagi. Kayaknya nggak sengaja ke delete. Ya, ini ganti jadi white. Iya, sudah. Nah, ini kalau kita bahas history ya, dia ada nih kapan waktu kita jual atau kita beli. Ini beli yang biru ini di bawah ya, biru. Kalau jual yang merah-merah nih di atas. Enaknya indikator ini kalau bisa dibilang sih dia nampilin banyak informasi ya, biasanya kayak Morningstar, Hammer, jadi nginformasikan ke kita ini loh ada Hammer sell misalnya, atau ini loh ada Morningstar, itu dia ada di sini. Nah, kayak gini ya, bear dersing line, trend reversal, sell entry. Jadi kalau kalian ngelihat indikator kayak gini bisa silahkan untuk dicoba diikutin. Cuman tetap ini muncul dia Euro GBP bear dare belibet. Ya, ini muncul indikator Euro GBP, posisinya di bear dark cloud cover ya, downtrend, artinya akan ada tren untuk jual. Kita lihat dulu ya. Kalau mau ngikutin silahkan, kemungkinan sih akan menyamakan kaki dengan di sini ya, rata-rata kaki, persamaan kaki, baru ada perubahan lagi. Nah, yang ini belum ya, kita ikutin. Kita coba pasang sell dulu. Oke. Ya, TP nya udah langsung muncul sesuai yang udah saya programkan tadi ya. Nah,
Ini tadi perhatiin nggak sobat, si indikator ini sempat hilang. Kayaknya ada beberapa candle yang harus nunggu kepastian dulu ya, atau ini repainting. Jadi kalau dia bilang buy, ini bilang sell, indikatornya berkata sell, berikutnya akan sell. Kita nunggu candle ini closing dulu, baru kita ngikutin. Khawatirnya kayak gini ya, barusan dia ngilang. Kita tungguin aja dia ngilang lagi nggak. Oke, nih saya nggak tahu kenapa setiap pergantian time frame ini si indikatornya ngilang ya. Indikatornya ngilang. Untungnya saya tadi udah buat template. Ya, saya coba lagi ganti time frame. Oke, dia ngilang bener. Entah kenapa ya, aneh. Nggak tahu. Oh, oke, ini ada. Oke, ada terlalu zoom aja kayaknya ya. Oke, udah di reset. Tadi ada sempat beberapa candle yang di hidden, di false in. Ya, kita coba pair yang lain ya. Ini ada GBP CAD, kita open. GBP JPY juga kita open juga. Dan pair yang lain, ya, ini ada GBP AUD, kita open juga. Kita coba terapkan ya. Di sini kita save dulu jadi template. Save template, bawa aja ya. Nah, cara pemanggilannya simple karena udah jadi template. Klik kanan, masuk pilih template, ke bo, klik, bukan ke bo ya, ke template bo maksudnya. Oke, ini udah profit. Kalau mau tutup silahkan. Saya tutup aja, gatel tangannya. Nggak tahu kenapa sampai sekarang kalau ngelihat yang biru bawahnya pengen close, dan kalau ngelihat yang merah itu bawahnya pengen nahan. Makanya saya juga sering lebih cepat ngabisin duit yang biru-biru daripada duit yang merah ya. Kalau duit yang merah awet banget perasaan. Ada. Oke, kita pakai di M15 semua. Aktifin templatenya ya. M15, aktifin templatenya. Oke, jadi lebih enak ya, lebih menghemat waktu sekali. Oke, kita sambil tunggu ada pengumuman aja ya. Sorry, ada alert. Jadi indikator ini memiliki alert, informasi kapan buy kapan sell. Jadi lebih mudah ya, tinggal ditunggu aja.
Ya, saya percepat lagi, sorry, saya ganti time frame-nya ke M5 ya biar newsnya cepet ya. Sorry, bukan news, biar alertnya cepat muncul. Oke, kita lihat. Nah, ini ada lagi, jadi si indikatornya hilang. Ya, ini entah kenapa tapi indikatornya hilang. Baru ini nemu indikator kayak begini ya. Indikator ini suspek repaint dan juga suspek rada error sedikit. Oke, dia di sini belum ngasih informasi akan dibawa kemana ini price. Nah, ini ada tulisan bear hanging man ya. Bear hanging man tuh kayak gimana sih? Jadi cuman kalian bisa manfaatin indikator ini untuk belajar. Jadi ini contoh dari indikator bear hanging man. Kayaknya ini nggak bisa buat eksekusi ya, buat pendamping. Kalau eksekusi bisa eksekusi, cuman kita harus jeli juga gitu ya. Kita harus gabungin beberapa indikator. Coba saya gabung dengan charter channel yang sebelumnya udah dibahas di channel sebelumnya, di video sebelumnya, persis sebelumnya ya. Oke, kalau dari sini kelihatan trennya masih tren buy, cuman dia pasti akan turun dulu. Ini biasanya mendekatin garis biru dulu dan akan bouncing ke atas ya, kayak gini juga nih. Dia turun dulu, itu dia sempat menghampiri EMA tengah ya, terus bouncing lagi ini artinya dia nggak kuat ke atas. Nah, di sini dia gagal menyentuh ini. Kalau bisa menyentuh ini biasanya langsung turun, dan dia sempat naik. Nah, ini ada candle hammer nih, orang bilang, cuman posisi hammernya dia hammernya nggak ngelebihin ya. Kalau candle yang ini ukurannya sama aja gitu ya, mungkin dia akan naik, cuman di sini gagal naik, jadinya turun lagi ya. Ini baru ada nih bullish engulfing a subchain in course by entry. Jadi si candle ini closingnya melebihin candle sebelumnya. Oke, ini udah muncul GBP JPY downtrend. GBP JPY downtrend, kita coba sell. GBP CAD, oke, kok nggak jalan? Jalan. GBP CAD uptrend. GBP CAD uptrend. Oke. Ya, sekian dulu tutorial cara penggunaan indikator yang rada unik ini ya. Oke, harap berhati-hati dalam menggunakan indikator. Jangan jadikan indikator sebagai suatu jaminan profit ya, tapi indikator itu bisa membantu mempermudah tugas otak ya. Jadi otak kita nggak perlu mikir ini kemana, perkiraan. Ini hanya perkiraan, nggak selalu tepat, nggak akurasinya pun nggak akan tepat 100%. 70% bisa, 80% bisa kalau kita gabung-gabung atau disetting lagi, dioptimasi ya, optimasi indikatornya. Ya, itu aja. Sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.